warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahidatul Majidah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan menyampaikan tentang dampak positif dan negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Sebelum menjelaskan dampak tersebut, saya akan menjelaskan latar belakang tentang dampak positif dan negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran, sering kita ketahui bahwa orang-orang telah memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan. Misalnya seorang guru dan dosen sudah mengkombinasi alat teknologi di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini tidak hanya ada negatif dan positif saja dampaknya, akan tetapi ada dampak positif, yaitu seiring dengan bertambah luasnya atau menyebar luasnya informasi yang terjadi di seluruh dunia, bahkan menembus batas ruang dan waktu. Dan dampak negatifnya yaitu seperti perubahan perilaku, etika, norma, moral yang terjadi atau bertolak belakang, bertentangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang latar belakang dampak positif dan negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan 4 dampak positif dan 4 dampak negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, dampak positifnya yaitu 1. Munculnya media massa. Munculnya media massa di sini seperti media elektronik, yaitu sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer di sekolah dan lain-lain. Jadi di sini ilmu atau sumber pengetahuan tidak hanya berpatok atau terpaku pada seorang guru saja, akan tetapi individu-individu yaitu peserta didik sudah dalam pelaksanaan pembelajarannya bisa melakukan dengan sendirinya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang didapatkan seorang peserta didik tidak berpaku pada seorang guru, akan tapi mereka bisa mengakses dengan sendirinya melalui jaringan internet tersebut. Jadi di sini tugas seorang guru yakni membimbing, mengarahkan peserta didiknya agar tidak salah arah dalam menggunakan media komunikasi dan informasi tersebut. Yang kedua yakni sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini kita mengetahui pembelajaran di dalam kelas melalui tatap muka, akan tetapi dengan kehadiran iptek sekarang tidak harus mempertemukan seorang guru dan murid di dalam kelas, akan tetapi mereka bisa langsung mengakses dengan media internet tersebut seperti Google Classroom, Hangout Meet, Zoom, dan lain-lain. Yang ketiga yakni adanya sistem pengelolaan data hasil penelitian yang menggunakan kemampuan teknologi. Kemampuan teknologi yang digunakan yakni biasanya komputer. Sering kita ketahui bahwa dulunya penelitian yang dilakukan oleh orang-orang akan menghasilkan hasil analisis data atau data yang diperoleh tersebut dihitung secara manual, akan tetapi dengan kehadiran iptek sekarang sudah menjadi tidak rumit lagi. Dulunya yang dikerjakan secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi dengan kehadiran iptek, dengan terbantunya adanya teknologi seperti komputer, sekarang menjadi ringan. Yang keempat yakni penentuan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipengaruhi dengan cepat. Sering kita ketahui bahwa di dalam dunia pendidikan kebutuhan pendidikan sangat banyak, seperti membuat soal ujian. Jadi di sini kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dilakukan secara cepat, yaitu dengan menggunakan mesin fotokopi. Dulunya kan tidak ada iptek, jadi dulunya agak rumit untuk membuat soal yang banyak, jadi kemungkinan tidak bisa mempercepat atau
mempercepat proses pembuatan soal tersebut. Tapi dengan kehadiran teknologi mesin fotokopi tersebut bisa membantu berjalannya kebutuhan di dalam bidang pendidikan tersebut. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang dampak positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Sekarang saya beralih menjelaskan dampak negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Di sini saya menjelaskan 4 dampak tersebut. Yang pertama yakni adanya e-learning. Adanya e-learning di sini menyebabkan pengalihfungsian guru sehingga guru menjadi tergeser karena adanya individu-individu yakni peserta didik sudah bisa melakukan pembelajaran dengan sendirinya, sehingga dikhawatirkan atau ditakutkan etika dan disiplin peserta didik tidak dapat dibina atau susah untuk dibina, sehingga lambat laun etika dan disiplin manusia khususnya peserta didik akan menurun secara drastis, dan serta hakikatnya mereka sebagai makhluk sosial akan tergerus. Yang kedua yakni seringnya mengakses internet. Seringnya mengakses internet di sini dikhawatirkan peserta didik mengakses yang bukan lingkup pendidikan, tetapi mengakses di luar lingkup pendidikan, misalnya seperti mengakses pornografi, game online, sehingga mereka ditakutkan terkena cyber relational addiction. Apa itu cyber relational addiction? Yaitu kecanduan yang terlalu berlebihan terhadap internet atau hubungan-hubungan yang ada di internet, seperti chatroom, kemudian virtual affairs dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka ditakutkan kehilangan kontak hubungan-hubungan pada dunia nyata. Yang ketiga yakni tindakan kriminal atau cybercrime di sini, yakni peserta didik yang sudah ahli atau profesional dalam menggunakan alat teknologi yang canggih, mereka dikhawatirkan pencurian, yakni tindakan kriminal, misalnya pencurian dokumen-dokumen rahasia, misalnya dokumen yang ada di satuan lembaga pendidikan, yang misalnya ujian, soal-soal ujian yang berada di media internet. Yang terakhir, yang keempat, yaitu peserta didik bisa terkena information overload. Apa itu information overload? Information overload itu adalah informasi yang terus-menerus diakses yang secara berlebihan, sehingga peserta didik akan merasa kecanduan. Dikhawatirkan mereka terlalu membuang waktu-waktu mereka yang tidak berguna demi mengakses video, semisal video pornografi. Ditakutkan mereka menghabiskan uang mereka secara tidak berguna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.